di podcast Favivu, Favor Find Vendor For you. Aku gabut cuma for you-nya doang. Hari ini kita ada Ricky Abraham. Hai. Datang lagi sebagai Co-host. ya. Thank you Ricky. Sama-sama, terakhir gue datang duduk di hot seat. Sekarang seat hot seatnya ada satu orang yang war Yeay, biasa. Ada Diana dari Twinnies Cake. Yeay, dia foundernya dari Twinnies Cake. Jadi biasanya ada di wedding-wedding barengan kita pastinya. Bikinin wedding cake, special wedding cake, customize sesuai sama konsep wedding kalian. Dan asli kuenya. Asli dan Itu. enak. Ya, itu dia penting, benar. Thank you, Asli Diana. nggak kemakan buat apa, ya kan? Thank you Diana. Sama-sama Meli. Hari ini gimana orderan tadi udah beres? Beres, puji Tuhan. Orderan apa aja hari ini? Hari ini kue kering sih banyaknya, sama ada bolu ulang tahun. Tapi hari ini udah ada pegawai masuk jadi udah bisa ditinggal. Oh, biasa sendiri gitu selama nggak ada Kemarin pegawai? iya, kemarin kan waktu Covid nggak berani masukin pegawai, jadi ya sementara sendiri dulu aja. Lu segala sendiri tuh kemarin. Iya, Dari percobaan mecahin telur gitu di. Iya Mel, sampai beli telurnya juga. Bener. Dari beli telurnya sampai mecahin sampai masak semua sendiri waktu Covid ya kemarin. Soalnya kan kita dapurnya masih di dalam rumah kan, jadi takut kalau ada orang mondar-mandir keluar masuk gitu. Iya. Mana Tapi di rumah puji juga. Tuhan ya, berarti pas kemarin lagi Covid, pandemi lagi puncak-puncaknya itu orderan jalan terus. Ya puji Tuhan karena mungkin orangnya di rumah pada jajan ya ternyata ya. Tadinya Perlu asupan. Iya benar. Asupan manis dan asin. Tadinya malah pesimis sih, maksudnya daripada beli kue mungkin orang lebih mikir beli sembako mungkin ya. Ya, beli sayur gitu ya. Tapi ternyata kok banyak yang hedon juga kok. Oh, weh. Puji Soalnya enak Tuhan. juga, jadi enak buat nyemil kan. Benar. Terus kan nggak semua orang juga mungkin makanannya pengen yang makan berat terus ya kan. Iya. Soalnya pilihan dari Twinnies banyak banget nih. Ada rambol lah yang suka Browniesnya. Yoi. Terus mungkin gini ya, karena kan kemarin Covid orang nggak kemana-mana. Beberapa toko malah tutup ya. Iya. Toko kue, toko untuk ngasih hampers. Sedangkan yang mungkin ulang tahun atau ada anniversary orang Betul. tetap pengen kasih. Tetap jalan. Ya nggak tahu dia produksi sendiri, rumahan kan Ya, biasa bener. lebih bersih. Jadi Benar. orderan pasti banyak ya. Amin. Tuh. Depan mata. Sengaja. Jadi kita pengen ngobrol Ya. banyak sih hari ini bareng sama Ricky juga. Ya tadi kita udah ngobrol sedikit dulu ya tentang produksi lo apa, jualannya apa. Kita pengen tahu nih awalnya lo bikin kue itu apa karena memang lo seneng emang dari dulu seneng masak, seneng baking gitu. Waktu awalnya mah justru kuliah mah kan interior ya. Wih. Jadi ini desain sebenarnya nyasar gitu. Kue itu tuh nyasar. Pantas kue lo bentuknya kayak rumah ya. Gitu ya. 3 tingkat kayak ruko gitu. Konstruksinya ini ya, rekonstruksinya. Pakai furniture emang kalau kue gua. Ya jadi dulunya sebenarnya si mama sih waktu kecil ya, mama zaman dulu kan suka bikin kue kan. Kalau nggak ke kue kejahit, kalau nggak ke rambut ya. Iya. Potong Oh, rambut iya, kan benar. dulu mah pasti Ibu kan pilihannya gitu ya. itulah. Nah si mama gua tuh kejahit sama ke kue. Jadi cuman suka bantuin paling kayak cetak-cetak kue kering sih dulu. Kayak cuman ngebentuk-bentukin, ngisi-ngisi nastar kayak gitu-gitu kan. Iya. Terus udah gitu pas gede mah kayaknya udah nggak pernah megang lagi gitu. Nah udah gitu nggak tahu gimana, pokoknya pas lagi kuliah lagi merasa stuck di interior. Nah kebenaran ada momen cari dana waktu itu. Terus oh ya udahlah yang gampang bikin kue kering aja gitu. Ini waktu acara kampus lo nih. Danus berarti jadi danus lo. Jadi enggak sih, acara pribadi sama teman-teman aja. Udah gitu akhirnya bikin kue kering aja yang gampang. Dan dari situ tuh ternyata jadi kan orang coba lah ya. Nah, itu pertama kali bikin kue sendiri karena biasanya mama yang ngadon. Jadi kalau lu itu- cuma dapet resep Iya. aja. Nah kemarin tuh bener yang megang mixer dari awal ngadon itu semua itu baru dari itu doang pertama kalinya itu kuliah. Udah gitu udah selesai. Terus kerja kan di Jakarta. Sempat. Jadi di showroom interior gitulah. Terus tadinya tuh mau lanjut di Jakarta.
mau pindah kerja tapi nyari lagi di Jakarta. Tapi ternyata ketemu jodohnya orang Bandung. Ketemu pacar. Akhirnya diajak merit kan, ya mau nggak mau balik ke Bandung lagi kan. Dia juga di Jakarta. Di Bandung. Oh, di Bandung. Gitu. Jadi dikenalin lah gitu. Terus gitu balik lagi ke Bandung. Terus emang kayaknya tuh ke interior itu dari akhir kuliah emang rasanya kayak nggak kurang passionnya di situ sih sebenarnya. Jadi karena cuma kayaknya seneng coba jalanin, ternyata setelah dijalanin lo ngerasa nggak kayak stuck aja gitu ngerasanya. Kerja juga sebenarnya ngelamar kerja kayak yang job yang gue itu sebenarnya bukan desain interior banget. Jadi cuman kayak ngedekor showroom. Bukan ngedesain tapi ngedekor kayak nata warna apa yang mau dikeluarin bulan ini gitu-gitu. Nah udah gitu tiap kali ngelamar kayak ke interior banget yang bikin gambar kerja gitu tuh adalah nggak keterima. Terus nanti kalau misalnya cari ngejob juga ya nggak keterima lah gitulah istilahnya. Jadi kayaknya jalan tidak semulus itu gitu ya. Semakin kayak didukung nih ya, udah lagi malas gitu. Udah gitu terus iseng-iseng bikin kue, belajar. Pertama tuh dulu bikinnya cheesecake. Setelah kue kering itu cheesecake. Cheesecake kan gampang karena nggak usah pakai oven kan. Jadi tinggal masukin kulkas gitu kan udah jadi. Nah begitu itu pasang dulu zamannya Bebe, masih zamannya Bebe tuh ya, pasang di PP doang tuh orang langsung pada nanya pengen order apa-apa begitu. Gitu. Iya, lu kok gampang banget ya jualan kue, pikir tuh gitu. Kayak dikasih jalan aja gitu langsung gitu ya. Udah main ini bosen, udah jenuh kayak stuck gitu. Ngerjainnya kan kalau interior kayak yang kepaksa kayak gue tuh harus apa ya ini deh, mikir apa ya gitu kan gitu. Kalau itu kayaknya cuma tinggal pasang PP. Itu apa kata gitu kan, pengen dong order mau coba apa gitu-gitu gitu. Dan ternyata pas emang sengaja udah open order pada suka, katanya enak, makin seneng kan. Jadi les sambil kerja tuh kadang kalau misalnya pulang Bandung ya misalnya lagi ada jadwal les, suka les ke Nyonya Lim kayak kemana gitu. Dari situ udah mulai kelihatan kayaknya mendingan jualan kue aja nih. Lagian kalau jualan kue kan kayak uangnya tuh langsung kan. Kalau interior kayak berapa bulan lo baru bisa dapat duitnya gitu ya. Wah kayaknya enakan kue aja gitu. Makanya kenceng orderannya juga. Dari situ sih mulainya. Tapi gue penasaran, lo berarti masih kerja sambil bikin kue atau waktu itu udah nikah terus udah gitu ya udah gue bikin kue aja karena pengen jadi ibu rumah tangga atau gimana? Sempet terakhiran mau resign sih. Nah itu bikin kue. Gue sempat bawa ke Jakarta, teman kantor gue juga di Jakarta. Kuenya nyobain. Terus mau lidah orang Jakarta, ini kok cheesecake-nya mirip lebih enak daripada yang di Ono. Katanya yang mana tuh? Yang namanya cheese juga gitu lah. Disebut dong. Bukan yang di Bandung, yang di Jakarta. Iya, Jakarta ada. Iya, ada kan. Tetangganya kantor gitu. Iya, gitu. Baru dari situ terus lanjut aja udah bikin kue terus merit mulai jadi kayak merit tuh dunia barunya keluarga baru sama usaha baru jadinya. Jadi lu udah kerja, udahan, pindah ke Bandung tuh nikah, lanjutin usaha bikin kue. Gitu. Terus waktu itu lu udah mantep tuh, oke, pokoknya gue gak mau cari kerja lagi di Bandung, gue mau fokus usaha kue sambil beranak pinak dan ngurus keluarga gue gitu. Iya sih. Berarti dia udah tahu ya Mel ya? Memang ini ya, maksudnya misinya ya family gitu. Udah berpikir untuk kesana ya. Dan udah ketemu jalannya juga kebetulan ya. Iya, kebetulan udah ketemu jalannya. Jadi terus kalau misalnya di Jakarta juga kan mulai dari awal lagi lebih susah kan. Kalau di Bandung udah ada teman-temannya gitu. Jadi pasarnya juga kita lebih gampang lah nawarinnya gitu. Jujur aja kalau di Jakarta tuh nyari pergaulan susah kalau buat gue. Iya sih. Gue selama di Jakarta gue nggak punya teman di luar teman kantor. Waktunya nggak ada. Iya sih itu juga. Karena kemana-mana jauh lagi ya. Kalau di Jakarta gitu. Terus udah mulai jalanin usaha, lo kan nikah terus langsung punya anak gitu gimana tadi? Enggak, kosong dulu kayak hampir setahun lah. Itu tadi seriusin kue, les gitu? Iya, jadi kita belum mantep lah ya, maksudnya secara finansial juga sebenarnya belum ada gitu ya. Jadi pertama merit itu, kita pas pokoknya start from zero-nya banget lah ya, zero banget ya. Orang dari merit itu pas mau wedding aja kayak gue jual segala macam pokoknya buat si merit itu gitu ya. Akhirnya ada sisa uang sekian itu dipakai buat nyewa ruko, jadi kita tinggal di ruko kecil gitu. Nah udah gitu kita kan nggak kurang pengalaman ya sebenarnya karena kita kan anak baru lah istilahnya ya, kurang pengalaman di situ. Jadi ternyata buka ruko itu tuh salah.
Jadi kita nggak pertimbangin pasar di sekitar situ, jualan ini tuh bakal laku nggak gitu. Iya. Terus kayak uang sewa segala macam itu tuh bakal ketutup apa enggak, nah itu tuh kurang pertimbangan sih sebenarnya. Emang sewa rukonya nggak terlalu mahal. Jadi kita pikir udahlah ada buat tempat tinggal kita juga, gitu. Asal ya udah asal nggak sama mertua gitulah ya. Iya. Kita mandiri lah apa ya udah kita bangun bareng-bareng dari nol, ya udah susah payah bareng-bareng gitu komitnya. Terus udah gitu buka ruko gitu ternyata nggak jalan sih si Lu buka toko usahanya. gitu maksudnya di ruko itu? Buka tokonya jadi pagi-pagi tuh ngambil jajanan pasar sama sisanya ada kue-kue beberapa yang gue bikin dipotong-potong. Jadi maksud gue tuh bikin toko kayak buat promosiin kue gue sih sebenarnya, Tapi biar ada orang-orang pada kenal gue tuh udah mulai bikin kue gitu. Ini ada tokonya, nanti kalau mau bikin custom ya bisa gitu. Itu sambil les-les juga. Yang dulu kan zamannya 3D kan, bikin cupcake, fondant. Nah itu baru awal-awal banget startnya tuh dari situ. Nah sebenarnya si tokonya sendiri itu mah nggak begitu laku. Ngambil jajanan pasar itu tuh kayak wah perjuangan banget. Bangunnya kan harus jam 4 pagi. Itu kebayang yang bikin jajanan pasarnya dari jam berapa? Jam 2 pagi. Jam 2-an. Segini. Iya benar. Itu ngambilnya aja kan pagi-pagi lagi enak tidur kan jam segitu tuh lagi rep-repnya banget, harus naik motor sama suami berdua ke pasar ngambil jajanan gitu. Terus kalau udah sore mulai ada sisa itu udah mulai deg-degan gitu. Aduh ini mau dikemanain gitu kan, kalau dibesokin nggak bisa gitu kan. Yang ngitung kos-kosnya juga kan, ini udah bangun subuh tapi kita masih nggak laku gitu kan, sayang. Nah itu terus akhirnya untung kontraknya itu cuman setahun, boleh setahun. Jadi kan cuma sebentar lah ya. Terus udah gitu lebih jalannya ke si 3D itu, 3D cake. Karena dulu kan masih awal-awal banget kan. Iya banyak banget waktu itu ya cupcake gitu. 3D cake tuh apa sih kak? Yang dibentuk-bentuk. Yang fondant itu. Iya. Ada karakter-karakter gitu ya karakter. Terus sama rainbow cake dulu kan. Iya. Ya gue lahir di zaman-zaman itu Dari yang warnanya pastel sampai yang duduk banget. Sampai segala rainbow, sampai puyeng liatnya. Nah dari situ ya udah pikir ngapain ada toko juga ya. Akhirnya dia udah jalan ya orderannya. Kadang emang waktu itu kan kadang ada pegawai kadang enggak ya. Dulu kan nyari pegawai susah. Emang sekarang enggak? Oh iya sekarang juga susah. Terima kasih sudah mengingatkan Bang Riki. Tapi dulu lebih susah zaman itu tuh. Karena ya mungkin kita juga masih ngebudgetinnya rendah ya. Dulu emang murah sih sebenarnya si Jonte, tapi ya gitulah masih mereka kesana kesini. Tapi cocok-cocokan juga kan. Emang nyari orang yang bisa bantuin, apalagi lo spesifik banget nih. Kue detail gitu. Ya. Terus kan harus bersih, harus pasti pemikirannya nggak cuma desain rasa doang, tapi kan kebersihan pasti lebih cerewet lah istilahnya kalau jadi yang chef makanan. Iya gitu. Terus jadi si tokonya tuh nggak keurus lah. Jadi lebih banyak di dapur, terus ngapain buka toko? Udah tenaganya juga nggak cukup buat bolak-balik gitu ya. Walaupun satu area masih satu area gitu, tapi kayak kembali ribet gitu ya ngurusinnya. Yaudah akhirnya ditutup aja ya, bikin aja di dalamnya gitu. Itu masih di ruko itu. Masih di ruko itu. Terus akhirnya hamil. Nah hamilnya itu dia udah bikin kue. Ya kan paginya bikin kue, malamnya ngadon. Iya begadang Cin saya. Itu pertanda mau punya anaknya juga lucu sih sebenarnya. Jadi gue nggak tahu itu gue lagi hamil. Gue nggak tahu lu lagi hamil. Mungkin udah mau awal-awal ya. Jadi gue tuh dapat pesanan kue manye banyak pakai fondant 3D, bentuknya susah. Satu-satu kan iya. itu. Waduh, tuh tiap hari bikin ya terus tiap kali pas lagi ngadon bolunya, tiap pecahin telur kuningnya dapat 2, terus tuh berapa kali? Aduh kemarin gue masak telur kuningnya 2. Nah kembar anaknya. Nah lo kembar nanti. Adanya Naomi kembar. Yes. Nanti lo berguru lah sama dia bagaimana tuh. Carilah telur yang 2 ya. Nggak ngasuh barangnya. Telur yang ini. Muka lo. Lanjut. Pakai telur. Udah gitu nggak feeling sih. Terus habis selesai si manye itu
Lebaran. Nah, kue Lebaran itu lagi musimnya si Rainbow yang kue lidah kucing tapi rainbow. Oh iya, iya pernah. Nah itu bikin mual banget terakhiran. Bikin itu. Udah Kan ada yang susah mual ya. nasi kan biasa. Lu mualnya ngeliat itu. Iya, karena setiap hari masak bikin itu mungkin ya, terus udah gitu bikin lidah kucing itu kan susah ya, kadang kalau udah adonannya udah lama dia suka lengket ke loyangnya. Loyang. Nah itu jadi banyak BS kan, jadi bikin lagi gitu kan, aduh kesel lah pokoknya mah ya. Jadi bebauan gitu mungkin terus jadi enek. Kita pikir oh emangnya udah kelamaan bikin kali ya, emangnya enek aja mabok. Udah gitu tapi kok takutnya ngisi juga gitu ya, nggak berani periksa soalnya lagi lebaran kan kagoknya banyak pesanan. Oh. Dia takutnya begitu tahu, aduh ini orderan jadi nggak hilang fokus lo ya. Jadi parno kan. Biasa kan ya kita kan naik motor. Gue naik motor belanja di sini dus semua, dus toples segala macam akrobat gitu. Terus nanti belanja apa-apa gitu kan kayaknya kalau isi kayak watir gitu ya. Tapi benar sih, maksudnya sebagai ya ibu gitu ya, pernah ngerasain hamil dulu, gua pernah kayak gitu. Jadi parnoan ya. Enak apa masuk angin bikin doang gitu. Gak mau dirasa. Kerjaan lagi banyak gitu nanti kan, aja kesana lah sini gitu meeting ya. naik motor apa gitu. Malah jadi takut sendiri lo ya. Makanya udah nanti aja lah gitu ya. Terus gitu emang tinggal sedikit lagi sih udah mau selesai banget. Nah begitu selesai baru diperiksa dan ternyata itu tuh udah 1,5 bulan gue hamilnya. Jadi kayaknya sejak si manye itu deh kayaknya. Anak itu karena emang bawaan bayi, bukan karena mungkin kebanyakan lo bikin kan. Dan pasti pas lo tahu juga udah 1,5 bulan. Iya ya udah kan? lama. Nah, berapa tuh berarti? 6 minggu. Iya, udah lumayan kan, udah lumayan gede. Terus lagi emang enak-enaknya kan. Iya, nah udah gitu maboknya itu ternyata kalau ngelihat Blue Band, lihat loyang sama peralatan kue lah istilah. Oh gitu. Kayak bisa. Lah. Jadi itu mata pencarian dia. Nah waktu itu tuh ya pasti cupcake itu tuh lagi mulai laku-lakunya lagi. Kan menteganya banyak ya itu ya. Bukan hanya mentega, Mel, pokoknya lihat benda yang buat bikin kue Ada aja tuh hubungan sama udah ue gitu. Iya ngelihat ke dapur aja tuh udah baunya udah beda kan. Kalau di kue wanginya mentega banget kan. Iya jadi dari situ aja udah langsung gitu. Ini udah gak bisa bikin kue banget lah gitu. Jadi berapa lama kayak gitu? Sampai 3 bulan ya. Sampai ngungsi pokoknya. Jadi ke rumahnya Ii, nginep di rumah Ii ada mungkin sebulanan lah gitu. Karena nggak bisa pulang. Kalau pulang tuh kan itu ruko ya. Begitu buka pintu udah baunya kue. Kalau ruko kan langsung ke bawah kan langsung ke tempat jualan kan itu. Jadi udah nggak bisa pulang banget lah itu mah. Jadi 1,5 bulan itu lu nggak bikin kue? 3 bulan? Seterusnya kayaknya mah itu mah ya. Sampai ngelahirin maksudnya? Iya. Sampai ngelahirin? Ada sih pas udah nggak mual sekitar bulan ke-5 gitu. Ada sih gue selip-selipin, tapi itu juga kerja keras sih buat gue. Oh jadi memang selama hamil tuh lu enaknya sampai 4 bulan ya kayaknya ya. 4 bulan gitu, cuman kayak ada bau-bau tertentu yang bikin trauma, kayak konyum ini tuh kayak inget lagi gitu ya. Jadi ya masih agak aduh, repot emang. begini ceritanya ya ternyata. Kan ya sebenarnya. Gak apa, aku ngerti kok. Aku kan dulu juga pernah hamil. Loh, gimana? Hamil jeroan. Gitu, jadi nggak bikin kue sampai ngelahirin. Itu juga kan karena hamilnya kembar, jadi agak riskan kan. Jadi berarti yang gara-gara telur dua ya isi kuningnya 2 itu. Jadi kayak pertanda ketular gitu ya. Iya, emang gede ke feeling sih. Nanti lo laki lah. Ya. Hamil? Enggak lah, kan? anak lo Punya anak nanti. kembar. Iya gitu. Semoga bininya kuat ya. Tapi emang lo hamil kembar teh berat. Iya kan. Tapi lo emang ada turunannya? Ada turunan. Ternyata ada. Setelah tahu hamil kembar, baru cari tahu. Dan itu tuh jauh, jadi dari gua tuh si Ma tuh punya adik atau kakak yang kembar. Dari suami gua dari keluarga kungkungnya kalau nggak salah ada yang kembar juga. Tapi bukan kungkungnya dan bukan emak guanya gitu. Jadi jauh banget gitu sampai kita nggak nyadar. Jadi bukan satu garis ya sebenarnya. Iya. Tapi rezekinya nurunnya ke lu. Iya, amin. Wah Tuhan tuh baik banget emang lah. Maksudnya kita lagi awal-awal banget ya, lagi berjuang banget ya. Maksudnya hidup juga belum stabil gitu. Kasih anaknya 2 dari yang pas periksa pertama ya pas USG.
gue tuh udah feeling ya, karena kita ibu lebih punya feeling ya. Gue tuh udah feeling ini kayaknya anaknya kembar. Begitu dokternya bilang, wah ini dua, happy dong gue, wah bener feeling gue gitu. Kalau suami gue nggak langsung mikir kembar gimana. Bilnya 2 nih. Iya langsung mikirnya wah bayarnya gimana gitu. Ya gitu, perjuangannya ya itulah di uangnya dan di hamilnya sih emang. Tapi akhirnya dicukupin dong, ya Puji kan? Tuhan ya. Terus lahir nama Twinis juga mungkin karena Di situ. Dulunya bukan Twinis, dulu kan karena jualnya masih kue kering doang, namanya cookies pakai Q tengahnya, cookies gitu. Banyak ya kue kering. Sejak lahir si kembar langsung, weh, Twinis aja kayak lucu. Di Gitu. ide. brandnya Twinis. Terus langsung legit. Yoi. Tapi lo dari jadi kan ceritanya lo hamil vakum nih bikin kue. Terus pas ngelahirin masih ada vakum atau berapa lama? 3 bulan lah, 3 bulan setelah ngelahirin mulai lagi. Udah normal tuh lo nya juga. Belum sih sebenarnya. Lama ya ternyata ya iya, recovernya ya. Nggak enak mah, cuman ini kalau sesar kan jahitan ya. Karena sakit. Oh iya. Terus karena gue mungkin hamilnya kan gede banget, begitu ngecilin tuh perutnya sakit banget ya, ngecilin banget. Cute-nya ya. Iya, selama jadi itu gue dalam sebulan tuh bisa kalau bangun tidur nggak bisa langsung bangun gitu, harus Duduk. berapa proses dulu, berapa menit, duduk dulu miring, kayak gitu baru bisa turun dari ranjang gitu. Jadi emang kalau buat ke dapur lagi ya udahlah sedikit-sedikit lah semampunya aja. Cuman emang waktu itu sayangnya banget karena si cupcake itu dulu baru mulai booming dan belum pasaran banget kan sebenarnya dulu. Bagus banget sebenarnya itu teh. Terus karena hamil jadi kepotong. Terus udah mulai jadi kayak mulai lagi dari awal setelah ngelahirin. Kayak nyari klien lagi gitu, nyari customer lagi. Dan gitu. lo terjun ke lautan yang orang-orang udah pada bikin ya kan gitu ya. Iya, dalam sekejap udah langsung pada bikin gitu semua gitu. Tapi emang kalau rasa tidak bisa bohong. Iya. Baik lagi ya. Terus mulai anak kan sekarang maksudnya gue lihat setelah punya anak ya gue aja satu gitu, terus sambil kerja kan kerasa lah ya. Lumayan Gimananya ngatur waktunya, belum buat diri sendiri, dia kesehatan ya, suami juga, keluarga. Sedangkan ini Diana 2 kembar gitu maksudnya kan. Terus ya maksudnya usaha juga sama nih, jadi lahirnya barengan ya, cuma selisih beberapa bulan gitu kan. Terus lu ngerasa pasti perjuangannya susah banget gak sih? Lumayan. Jatuh bangunnya teh gitu. Iya. Gue sampai sempat bertanya-tanya gitu ya. Kok Tuhan kasih ke anak kembarnya ke gua? Di saat kayak ada gua temen saudara yang udah married berapa tahun tuh kayak belum dikasih anak aja. Padahal mereka secara finansial lebih udah mapan. kuat banget. Udah siap banget, masuk mau kayak gimana juga, sampai mau bayi tabung juga mereka siap gitu. Nah, kenapa gue yang kayak belum stabil banget gitu malah dikasihnya 2 lagi. Dulu tuh bingung bener, emang mulai gimana ya ini ya, maksudnya buat bayar anak aja kita buat sehari-hari pakai apa, terus belum kayak usaha juga kan perlu modal ya. Benar. Nah, jadi kita ya udahlah jalanin aja, kata si Kiki untungnya support sih, suami support gitu. Dia untungnya dia juga masih kerja, jadi penghasilan ya jadi paling enggak juga ada dia gitu. Dan lebih stabil ya. Ya udah gitu, terus ya kita juga, gue juga kan kalau cewek pasti mau nggak mau harus kayak kebagi waktunya banyak ke anak ya. Iya benar. Tapi ya emang di sisi lain penghasilan juga perlu gitu. Nah udah, jadi ya gue sih atur aja, anak kebenaran banyak yang bantu di rumah waktu awal-awalnya. Jadi ada cici gua, ada nyokap gua. Jadi lumayan ketolong, anak bisa dipegang sama nyokap gua itu, terus gua bikin kue di dapur. Tapi emang porsinya nggak terlalu banyak sih, semampunya aja. Nah gitu, terus anak mulai makin gede waktu itu, terus sempat joinan gua. Maksud Twinis ini. Situasinya pernah joinan, akhirnya nyewa satu rumah khusus buat dapur, buat produksi. Anak kan udah mulai gede, jadi udah mulai bisa ditinggal. Itu jadi gue kalau pagi itu ngantar anak sekolah, terus udah gitu gue langsung balik ke rumah yang produksi, bagi-bagi tugas sama pegawai, terus udah gitu nanti siang jemput lagi. Nah itu anak dititipin di si nyokap. Nah kayak gitu, belanjanya kayak kapan ya dulu? Iya, seling-seling aja. Jadi antara dulu mah waktu masih PG, karena masih PG kan sekolahnya bentar ya. Jadi ditungguin deh. Dulu mah ditungguin.
cuman kayak sejam doang gitu kan ya, sejam setengah apa ya. Jadi kagok kalau pulang ditungguin jadi anaknya. Habis itu antar ke si nyokap, nah baru tuh gue pak pipu kue, gue belanja kayak gue apa-apa gitu. Nah udah gitu ternyata kalau tipe anak gue tuh nggak bisa senurut itu gitu. Jadi ada dua-duanya dua-duanya karena mana dia ngerasa ada temennya lagi kan? Iya jadi punya backingan. benar. Tipe anak gua tuh tipe anak rewel. Tapi rewelnya maksudnya gini kan, ada yang anak rewel karena pengen deket sama mamahnya, ada yang karena pengen sesuatu baru rewel gitu. Iya. Anak lu? Rewelnya suka ya kalau misalnya dia pengen apa tuh agak maksa, tapi maksudnya bukan yang cranky yang gimana. Kadang berantem juga sih. Karena itu berdua seumur, jadi nakalnya sama. Dari telur gitu berdua soalnya. Iya, jadi berantem terus nakalnya sama, jadi sering berantemnya gitu. Terus jadi kayak buat dibawa sambil kerja tuh susah. Kalau misalnya Naomi mungkin lebih nurut ya, misalnya dibawa ke venue gitu, dia bisa sambil ikut gitu, nggak masalah mungkin ya. Kalau anak gua tuh nggak bisa, karena terus yang satu itu kan hypersensitif auditory. Jadi dia takut speaker. Dia takut speaker. Dari mana dia gitu? Dulu tuh sempat kayak kejang gitu mah. Karena maksudnya tiba-tiba gitu. Bawaan. Itu tuh gantian. Jadi anak gua tuh yang satu pertama yang kecil itu tuh kalau dibawa ke supermarket ada suara ini kan promosinya dan di Jogja. Gimana coba diikuti? Panggilan kepada SPG Pentin. Panggilan kepada SPG Pentin. Kejang gitu Pak, dia badannya. Langsung gitu? Langsung kaget. Kayak kejut-kejut gitu. Padahal speakernya nggak yang gitu ya? Iya. Bukan toa gitu ya kayaknya. Ya, terus kan kita takutnya epilepsi apa-apa gitu ya. Kok gitu ya kejangnya? Terus akhirnya dibawa ke dokter, si dokternya juga bingung. Karena kalau dilihat dari video kayak kejang pertamanya iya kayak epilepsi, tapi setelahnya kok kayak bukan, kayak refleks aja. Terus direkam apa sih ke kotak gitu, dikagetin, yang apa dia ditidurin gitu kan, dikagetin, dibangunin apa gitu-gitu, hasilnya normal. Terus kalau misalnya dikasih obat epilepsi itu tuh harus nerus 2 tahun, nggak boleh putus ya kan. Nah sekali dikasih kan harus nerus. Terus kalau ternyata salah kan sayang kasihan ya gitu, anaknya udah keburu minum. Terus akhirnya si dokternya bilang ya udah deh dicobain aja dulu 2 minggu. Nanti dibeli obatnya ini, nanti kalau udah ke sini lagi gitu ya, maksudnya dilihat perkembangannya. Tapi kok kita ada feeling kayaknya mending ditahan dulu aja deh. Kayaknya bukan itu gitu. Coba deh ditahan dulu seminggu. Nah puji Tuhan pas seminggu itu si Nicole ini sembuh, hilang. Udah nggak kejut lagi. Berapa? Maksudnya kan lu taunya pas pertama kali dia kejadian di supermarket. Kejangnya sampai nggak sadar gitu. Bukan kejang yang step matanya kebalik gitu, jadi cuma badannya aja kayak nggak bisa diem, kayak refleks sendiri gitu. Tapi kayak nangis? Enggak, langsung diem, nggak mau ngomong. Langsung jadi kayak ketakutan gitu mungkin ya. Iya kali ya, karena saking takutnya gitu sampai gemeter, bukan gemeter lagi, kejang gitu badannya, kedut. Gitu dia udah mulai sembuh. Nah, taunya gantian ke yang satunya lagi, si Olin. Nah dia juga sama, dia auditori, malah dia itu lebih parah, nerus sampai sekarang gitu. Jadi lu cek lagi ke dokter. Iya, udah sampai di terapi segala macam. Jadi dia mah emang kayak perlu perhatian khusus. Nah jadi gue nggak bisa kayak terlalu nge-push ke kerjaan doang gitu. Jadi harus perhatiin ke anak juga tuh, gara-gara anak gue tuh begitu gitu. Emang gue tuh sebenarnya gue tipe orangnya bukan yang pengasuh, yang mengasuh yang bisa ngurus anak, yang suka kayak gitu. Gue sebenarnya tipenya yang kerja. Gue lebih baik gue begadang tapi gue bikin kue daripada gue ngurus anak gitu. Nah bener banget dah. Pokoknya mah mendingan bikin kue aja ya daripada ngurus anak. Terus dapat anaknya yang kayak gitu, jadi itu aduh PR banget. Kalau misalnya kita lagi banyak orderan, semakin kita banyak orderan, lagi hektik-hektiknya, anak makin rewel dan semakin emosi. Begitu tiap dimarahin, anaknya ngebalik marah, ngebalik teriak. Jadi nggak pernah ada endingnya gitu. Susah ngebagi waktunya. Emang waktu itu agak itu, karena gue mikirnya wah ini pegawai belum ada kerjaan nih, gue harus ngatur pegawai karena kue juga gue nggak semuanya dikasihin ke pegawai. Jadi masih banyak yang gue pegang. Jadi pegawai misalnya cuma sampai ngadon, gue yang bagian ngehias, karena dulu kan banyaknya bikinnya 3D cake yang gitu-gitu. Jadi si pegawai tuh ya udah akhirnya ngebagi waktunya, gue bagian malam, si pegawai bagian siang.
pegawai bikin bolunya sampai selesai, dia pulang. Nah, Ngehias. giliran malam bayi anak-anak tidur tuh gue baru ngehiasnya gitu. Jadi Makanya ngehias mah masih semua sama lo ya. nah Bikin itu masih. super capek pisan Iyalah, kan pagi jadinya. ngurus anak, Malam lo masih begadang. begadang, besok pagi udah start lagi. Nah begitu ya mending kalau siangnya ngurus anak juga. Kadang tuh jadinya kepake malah waktu buat kayak beli bahan gitu ngurusin yang lain. Kan balesin chatting aja kan kayaknya udah berapa jam gitu ya. Iya jadi si banyak yang nggak keurus sih sebenarnya sejak itu tuh. Terus jadi tapi kan konflik Uno ada jadinya. nyokap ya, ada Iya, ada cici lo juga kan. Iya sih, tapi tetap aja kayak suami juga lebih nggak keperhatian. Jadi kayak gue tuh fokusnya sama kue doang dulu tuh kayak gitu kesannya. karena mungkin ini kan kayak orderan ya, kewajiban dulu gitu. Gue sih lebih mikirnya ya udahlah mau ada orderan nih gitu kan, kita juga butuh duit gitu maksudnya. Udahlah bagus lah, tapi kok jadi kayak gue kemakan sama orderan banget gitu. Lama-lama malah gue kayak fokusnya bukan ke keluarga lagi, tapi ke kerjaan lo ya. ya. Suami gue kan tugas keluar kotaan. Nah gue tuh nggak pernah nyiapin apa-apa buat dia keluar kota. Dia selalu mandiri. Tapi emang gue juga emang kebiasaan mandiri kan dari dulu. Jadi gue tuh berharap ya udahlah lu mandiri aja gitu kan. Gue aja bisa kok kalau gue mau apa-apa gue juga sendiri ya. Gue tuh dulu kayak gitu ya. Terus kayak anak juga lebih nggak keperhatiin. Jadi semakin cranky kita semakin kesel. Ya anak rewel banget gitu. Padahal kan kita belum meneliti nih kenapa si anak rewel pasti tuh ada itu. penyebab ya. Terus di sisi lain juga karena gue sering begadang, kesehatan. Terus kan emosi juga nggak stabil loh kalau kurang tidur. Iya. Benar. Terus lo ketemu sama anak dua makin emosi lagi, padahal lo nya juga mestinya lebih banyak hands on sama anak-anak ya gitu ya. Itu emang susahnya bagi waktu dulu begitu sih. Kan kita lagi on-onnya lagi kan waktu itu. Orderan lagi mulai ramenya banget. Emang sih lagi banyak banget ya. Nah itu susahnya itu, tapi ya kita harus bagi waktunya harus lebih cermat sih ya. Jadi kita misalnya mikirin ekonomi memang perlu, cuman kalau misalnya anak melewati masa-masanya dia nanti kan ke depannya yang parahnya malah jadinya perkembangannya dia jadi nggak benar kan gitu. Nah masa kita jadi kayak ngorbanin anak gitu istilahnya gitu. Akhirnya ketemu satu titik yang akhirnya kayak agak berantem gitu kan. Lu waktunya cuma buat kue doang gitu kan ya. Ini titik balik dari siapa didatangin? Iya. Terus gimana? Tapi gue kekeh kayak ya tapi gimana kalau rugi kan kita nggak makan gitu istilahnya gitu. Ini lo ribut sama Kiki. Debat sama Kiki. Iya. Sebenarnya waktu itu kan lagi masa-masa masih join lagi. Jadi ada tuntutan buat memenuhi itu kan target. Ya targetnya masih jauh kalau gue tapi ini anak lo tuh gini, anaknya rewel. Wah, pokoknya rumah udah kayak berantem aja semuanya gitu. Nah, udah gitu mulai dari situ aja sejak jadi berantem itu baru mikir, oh iya ya, kayaknya gue kurang waktu emang buat keluarga gitu. Jadi dari situ ya udah mulai dikurangin lah. Maksudnya nggak terlalu egois. Dan si kue 3D itu akhirnya gue ilangin. Oh iya, gue inget dulu gue pernah mau pesen kue ulang tahun ya. Ya maksudnya gue inget banget karena kan gue lihat dulu, oh nih di Instagramnya Twinis ada kue 3D lagi musim, terus kan lucu gitu ya, bikin karakter. Gue sempet nanya, nah tapi sekarang gue udah nggak bikin. Berarti titik balik itu. Salah satunya karena itu ya. Iya, karena kesehatan, karena gue nggak bisa bagi waktu juga sama keluarga gitu. Jadi udah mau nggak mau dikurangin aja. Oke. Kita break dulu. Kayak mau copot. Udah rame gitu gimana? Ya udah mau nggak mau ngurangin kue itu kan. 3D itu sebenarnya kue yang cuannya cukup besar, paling besar. Tapi karena kan cuannya gede di lo bikinnya. Bahannya nggak seberapa sebenarnya. Ya cuman itu tenaga dan ya itu ya lo harus bagi waktu karena lo udah punya prioritas lain. Ya, makanya waktu itu sempat pikir-pikir si suami juga bilang sayang nggak gitu. Ya udah mau gimana lagi? Pilihan ya itu ya. Tapi lucu ya suami lo tuh kayak nanya juga ke lo ya. Iya. Ya mungkin harus begini tapi dia juga ngasih kesempatan, ngasih ruang buat lo berdiskusi dan berdiskusi sama diri lo sendiri kali ini ya. Yakin gak lo gitu ya? Iya sih untungnya gitu.
dia harus support sih semua. Pokoknya tiap kali kita ada perubahan ada apa, kita pasti diskusi. Gue juga ngomong gue mau keluarin produk yang baru apa, kasih tes dia ini cocok nggak ya apa gitu-gitu. Terus kayak gitu ya udah, akhirnya daripada gue akhirnya sakit karena begadang terus. Ya karena kesehatan juga. Ya, anak masih kecil lagi kan. Bisa nggak tidurnya tuh 2 hari dulu tuh kayak lanjut terus gitu. Terus kan lu sebenarnya nggak kurang tidur itu kan nggak kebayar dengan misalkan lu besoknya tidur 8 atau 12 jam udah nggak kebayar gitu. Masih capeknya kan berminggu-minggu. Terus ya udahlah, gue pikir udahlah begitu. Itu juga kan emang udah banyak yang bikin kan 3D cake, ya gitu bagus-bagus. Terus ya udahlah, biar orang lain aja deh. Gue ngalah aja deh. Terus lu di situ ada apa yang lu kembangin? Maksudnya lu menghilangkan produk lu yang 3D cake, lu tambahin lagi apa gitu? Enggak sih sebenarnya, enggak. Cuman ya update aja sih apa yang lagi kekinian pada masa itulah gitu. Kayak misalnya si bolu jadul tuh mulai lagi mini cake gitu. Ya udah gue fokus di situ aja. Nah si partner join itu juga sebenarnya sempat mempertanyakan, itu nggak sayang kan cuannya gede gitu, tapi kita omsetnya gimana apa gitu. Nah ada kehelnya juga gitu ya, lu gak lihat gitu, gue begadang gitu ya, terus gue yang capek gitu kan. Bisa lah, pasti yakin gitu gue bisa. Maksudnya kita punya ciri khas, orang udah kenal rasa kita gitu, kita pertahanin rasa gitu. Jadi yakin kok pasti orang juga pasti balik lagi ke kita gitu. Kalau orang udah percaya pasti apapun yang kita jual juga mereka pasti beli kok gitu. Ya puji Tuhan lanjut terus sih. Tanpa 3D cake itu juga omset juga oke gitu, ternyata bisa target dapet gitu, baru mulailah ke wedding. Nah awalnya masuk wedding. Nah itu dia si wedding itu juga kecelakaan bawa berkah. Iya, kecelakaan bawa berkah. Jadi sebenarnya gue belum nyampe ke wedding ya waktu itu. Kalau nggak salah udah bikin yang dummy sih, yang gede-gede itu. Cuman kok kayaknya gak worth it ya sama harganya, sama kalau kita harus ngegiling fondant, kalau dibandingin sama harga kompetitor gitu ya. Wah kayak itu, lagian rumah kita kan cuma segitu-gitunya ya kalau misalnya kalau dami kan harus stok ya. Iya benar gede iya gitu. Rumahnya harus tempatnya penyimpanannya gede, terus harus punya mobil juga, pakai mobil box gitu kan. Gue modalnya gede lagi gitu. Sudah gitu gak sengaja temen gua itu temennya mau merit. Dia udah janji mau bikinin kue weddingnya. Nah dan ternyata dia tuh hamil. Pas temannya merit itu dia hamil gede banget, jadi nggak bisa bikin kan. Udah gitu ternyata ada Diana. Ya dia oper mau nggak dibikinin buat teman gue udah keburu janji sih sama dia. Coba aja di harga lu berapa. Pas dikirim dia tuh ternyata bikinnya yang real cake itu, yang 3 tingkat buttercream gitu. Wah lucu juga nih, pikir kan kita biasa main di dummy. Nah, sekarang kan lagi musimnya dummy. Terus kayaknya pas keluarnya yang naked cake gitu kan belum banyak ya. Ini Mariska bukan? Bukan. Oh bukan. Gue ketemu dia pertama kali di ketemu di weddingan klien gue, terus dikenalin ini Diana bikin wedding cake gitu. Di situ sih gue baru lihat, oh kuenya kan biasa kayak gitu, wedding cake di Bali ya, model-model dan cake gitu. Yang nikahannya juga rada kecil gitu ya, private gitu-gitu, orangnya juga nggak banyak. Kemarin itu emang pas kebenaran banget langsung dapat venue-nya tuh di Padma. Ya langsung. Jadi exposure-nya langsung. Gue nggak ngemikir kayak gimana, pokoknya aduh Padma, ayo udah oke gitu ya. Terus harga juga ternyata gue tuh bikin harga murah banget. Kemurahan loh. Ya menurut gue ya udahlah gitu, asal ya udah cukup lah segini gue nggak mempertimbangkan yang lain. Modal dapat ya. Ada cuman ngantar kue doang, belum punya meja gue dulu. Terus masih dulu sama si Kofiki si itunya. Nah udah gitu pas udah jreng, wah ternyata pengantin suka, siapa suka, si Kofiki bilang, Di kayaknya harganya kemurahan deh gitu. Serius kok, jadi gue harus jual berapa dong gitu. Terus dia tuh survei nanya-nanya, wah ternyata si kue kecil ini tuh harganya lumayan ya. Bisa 2 kali lipat dari yang harga awal lu buka kali ya. Kok gue harganya segini doang ya, kayak macam rugi gitu. Terus ya udah akhirnya pengembangan dari situ
mulai desain juga kan dimodif lagi karena dulu mah kecil banget sih emang nggak segede yang sekarang. Terus mulai ditambah lagi di kita mah full service jadi yang meja semua dari kita semua. Nah itu dia biar nggak ngerepotin WO lah ya, kasihan nyonya WO kayak gitu. Rempong kayaknya harus dipikirin lagi perintilan kecil. Berarti itu udah komplit dari wedding cake-nya, meja. Dia nungguin juga, bahkan kalau bisa dipotongin dari lo juga ya, bukan dari pihak venue ya. Iya, karena kita udahlah nggak mau ngerepotin orang lagi lah gitu. Karena kita yang bikin, kita yang tahu strukturnya kayak gimana. Takutnya orang sembarang juga nanti begitu nyampe ke customer. Ini. Oh arsitek. Gua main tebas. Oh iya. Samurai. Karena kan nggak semua basicnya bisa ya motong wedding. Iya. Apalagi misalkan sampai mau dimasukin ke box gitu. Lah yang ukurannya nggak sama gitu. Iya. Yang nerimanya kan nanti jadi yang jelek nama kita. Lah kok beli kue di sini gini gitu. Iya. Jadi ada dihias-hias lagi lah ya, dipercantik ya. Iya gitu. Kalau misalnya ada kan outdoor, kalau misalnya kuenya asli suka ada daun lah nempel dikit mah suka ada ya. Jadi ya kita bersihin dulu gitu. Hygiene-nya gitu. Jadi manajemen waktunya yang penuh perjuangan sih. Yap. Bayang ya anak, ya suami kan sempat rame itu. Iya. Tapi satu pintu yang ketutup malah bikin lo nemuin pintu lain yang kebuka ya. Puji Tuhannya gitu iya sih. Kan? Iya. Maksudnya kayak ya udah nih lo lose some tapi you gain some kan. Lo kelar dari 3D cake ya istilahnya ya. Tapi lo nemu jalan di wedding. Iya. Terus lo tadi pasang harga kemurahan, ketemu orang yang kasih tahu dan lo akhirnya mikir-mikir gimana caranya supaya gue bisa naikin harga dan tapi tetap proper ke orang gitu. Mantap sekali dia. Keren ya. Yoi. Terus maksudnya ya dia juga, maksudnya kalau gue lihat nih dari dengar cerita Diana juga ternyata kan setelah dia ngurus keluarga, pulih ya hubungan maksudnya dan manajemen untuk waktu dan keluarga segala macamnya udah bagus, malah ternyata Tuhan juga kasih jalannya lebih kebuka gede gitu. Wedding cake sekarang mulai banyak. Amin. Gitu kan. Terus sekarang kayaknya wedding kan mulai dibikin intimate ya. Benar. Jadi kayak kue 9 tingkat. Takutnya kayak wah orang gue cuma 100-an. Kalau 9 tingkat kayaknya wow gitu. Iya, emang Tuhan kayak tempatnya emang waktunya tepat ya. Jadi emang dikala itu lagi dimulainya di situ dia emang di situ lagi musimnya. Karena jadi sebelumnya kan masih ballroom kan. Nah, pas saat itu emang mulai ke outdoor. Jadi kayak gue tuh masih saingannya masih sedikit lah gitu. Betul, ya memang waktu itu sempat agak susah ya. 2 tahunan terakhir kan nyari kue asli. Mulai susah, maksudnya masih susah gitu cari kue pengantin yang asli, harga terjangkau dengan servisnya komplit gitu. Yap. Dia nungguin loh. Nungguin di venue, jadi tenang aja ya. Jadi ada ada pawang langsung. Kalau hujan bisa saya payungin. Hujan dipayungin. Waktu itu bareng sama dia, hujan, kue dipindah-pindah berapa kali, terang keluarin lagi, hujan. Gue juga pernah sama dia di Maxis kan. Iya, hujan juga ya. Iya hujan. Ya memang jadi, kan kendala gitu. Kita di tengah tapi kue juga aman gitu. Iya. Jadi dan sisinya payungin kue. Berarti jawaban pertanyaan lu waktu baru ngelahirin kenapa Tuhan kasih 2 gitu terjawab sekarang. Iya, pelan-pelan kita mulai ngelihat lah kebaikan Tuhan ya, di mana rezeki kalau misalnya di flashback lagi ke belakang kok kayaknya nggak mungkin gitu. Gue bisa gini ya, kok bisa sekarang sampai punya misalnya punya rumah ya gitu ya, punya rumah sendiri, punya mobil apa gitu, ngebesarin anak aja dari mana uangnya aja nggak tahu gitu tadinya gitu. Iya. Emang kalau lo ngikutin aja udah alurnya yang udah diatur terus lo mau usaha di situ pasti ada jalannya ya. Amin. Gitu. Kayak bener banget ya omongan kita. Tapi kan ada pengalaman hidup ini maksudnya dia merasa yang tadinya interior terus masuknya ke pekerjaan mendekor itu kan ternyata berarti bukan passionnya di situ. Dapat jalan lagi ke bikin kue. Keluarga. Ya satu-satu sih kayaknya emang udah Tuhan arahin ya. Terus anak sekarang udah mulai gede juga kan. Jadi lo bisa ngejar apa yang tadinya tanda kutip ketinggalan gitu ceritanya ya kalau lo mau misalnya dan lo rasa oke, kayaknya gue udah harus bikin kue yang lebih gede lagi nih, anak udah mulai gede juga gitu kan. Ya nantilah next kita pikirkan. Udah nggak ngoyo coy. Diana sudah berubah. Oh tidak, enggak, tapi emang apa sih pelajarannya tuh setiap tahun ada aja yang baru. Ini ada cerita baru lagi Mel yang kemarin gue bilang yang
yang seru itu. Jadi anak gue tuh awal tahun 2020 dia tuh bermasalah di sekolah. Jadi dia tuh gak mau mogok sekolah. Dia mogok sekolah benar-benar yang kayak gak mau turun banget, yang teriak nangis sampai missnya juga bingung gitu ya, gurunya sampai ini tuh kenapa ya gitu. Jadi masalah itu tuh nyebar kemana-mana, maksudnya jadi pemikirannya kemana-mana. Apa gue tuh sampai mikir apa anak gue dibully di sekolah. Terus si gurunya juga mikir, aduh mam apa saya ngajarnya galak, apa saya pernah bikin salah ya sama anaknya apa gimana. Jadi semua sensi di situ. Terus anak gua jadi semakin lama semakin tantrumnya semakin nggak bisa banget masuk sekolah itu mah. Jadi tapi berangkat mau cuman masuknya setelah bel. Jadi dia kan hipersensitif telinga itu kan. Dia nggak mau denger bel alasannya. Jadi dia tuh tipe anaknya yang kalau misalnya dia ada apa nggak bisa ngungkapin. Kita tuh nggak ngerti ini anak tuh maunya apa. Padahal kalau diomongin tuh cuman gitu doang sebenarnya. Tapi dia nggak bisa ngomong. Terus udah gitu dia akhirnya tantrum keluarnya kalau kayak gitu. Jadi marah-marah. Terus di sekolah marah-marah. Jadi gue bolak-balik sama si gurunya ngebahas nih anak. Ini kenapa ya anaknya ya? Nah ternyata itu Nicole dua-duanya. Ini si Olin masih lanjutan gitu. Terus udah gitu masalahnya menyebar dari dia indigo. Terus ternyata dia ternyata ada yang bilang dia indigo, ada yang bilang ada yang ngikutin, terus ada yang bilang apa-apa, terus jadi kayak dia teriak itu tuh karena di sekolah ada makhluk apa gitu, tapi setiap kali ditanya tuh nggak mau ngomong gitu. Terus udah gitu karena mulai ngeganggu ya, jadi dia nggak mau masuk kelas, mondar-mandir aja di depan kelas, kadang di ruang guru, kadang di mana gitu. Akhirnya diterapi dia, karena kita dapat rujukan, akhirnya diterapi. Jadi dia tuh emosionalnya nggak stabil, naik turun. Udah gitu ada suatu waktu dia dipanggil ke gurunya, ke BP, terus ada percakapan dia dengan guru yang akhirnya dia ngomong, saya lebih senang mami nggak ada pesanan kue. Jadi pengen main pengen main sama mami, saya pengen sama mami, saya lebih senang mami nggak ada pesanan kue. Sebagai ibu gimana nggak ngenes gitu ya rasanya ya. Ya berarti kan kayak wow gua lagi nih masalah lagi gitu. Gua kira kan yang sebelumnya ya, sedangkan kita pikir udah beres ya udah ada solusi ya, udah aman, pekerjaan udah lancar. Kok tantrum lagi nih anak kayak gitu. Ternyata ada omongan kayak gitu. Wah akhirnya ya udah akhirnya mau nggak mau kayak ngerubah lagi. Ini perubahan yang kedua yang tahun ini tuh. Jadi mulai sekarang gue sempat kemarin mikirin oke lah sok gimana pun sembuhin lah si Olin gitu ya, maksudnya dengan cara apapun ya, tapi gue kayaknya ya udah sok mau gue lepasin aja si Twinis juga it's okay lah gitu. Gue sampai kemarin berpikiran kayak gitu. Terus sok terserah lah pokoknya yang penting si Olin sembuh. Akhirnya diterapi lagi udah mulai membaik dan gue juga udah mulai mengurangi kue banget ini tuh sebenarnya sekarang. Jadi ini tuh perubahan gue yang kedua, gue mengurangin item kue. Banyak yang udah gue lepas juga sekarang yang menunya gitu berkurang. Jadi mulai sekarang gue nggak nerima yang custom cake yang berwarna-warni, yang ada gambarnya, yang kayak gitu-gitu. Gue nggak, udah classic cake aja pokoknya yang biasa aja gitu. Kayak bolu keju aja biasa gitu. Terus kayak kue kering, brownies, ya udah gitu aja. Jadi yang panggang jadi gitu ya, maksudnya nggak lama kan memang lama menghias kan biasa. Yang sifatnya gitu. Pokoknya default gitu ya. Ya, jadi yang kalau bisa mah malah pegawai aja yang bikin, terus gue nggak usah ngapa-ngapain lagi, gue lebih ngurus ke anak. Karena si anak ini tuh ternyata anaknya sensitif banget, kayak kurang bonding sama gue. Dari kecil udah ditinggal kan istilahnya, kayak gue sibuk sama kue gitu. Terus udah gitu dia udah gedean juga masih kayak belum ketemu mungkin dia kedekatannya sama orang tua. Si papanya juga kan keluar kota terus gitu. Nah bersyukur kemarin COVID itu mulai kerasa kita semua di rumah ya, anak tuh jadi lebih baik loh. Wah berarti bener kan ini karena emang kurang bonding orang tua gitu. Jadi ya udahlah, gak usah terlalu egois lah, maksudnya kita daripada kehilangan masa depan anak gitu ya. Karena kan sekarang masih ada waktu ya, masih bisa bareng. Udah gede kan lebih takutnya terlambat waktunya, nggak ketanganin, terus dianya keburu ada kepahitan apa gitu ya yang kita nggak tahu. Kayaknya maksudnya dia masa kecilnya tuh kayak nggak punya cerita sama orang tua gitu ya, takutnya ya. Gitu. Jadi udah gue sekarang nih lagi transisi lagi, jadi lagi ngurangin lagi. Malah kalau bisa tadinya tuh si brownies itu mau dilepas tadinya sama gue buat sok siapa yang mau handle
mau jadi produk oleh-oleh atau apa kan kemarin kebetulan reviewnya bagus. Gue pikir Iya, nih iya, kalau gue sempet makan tuh browniesnya. kalau buat jadi oleh-oleh kayaknya oke gitu. Cuma Iya. kan gue kendala di modal kan. Iya. Jadi ya sok mau gue lepas sih tadinya gitu. Cuma masih belum sih, masih digodok gitu. Wah gelo. Gue kenal sama dia juga kenal-kenal gitu doang berarti ya. Sebenarnya gue nggak tahu sampai dalam-dalamnya. Ya Sarah kita kalau ketemu di tempat kerja gimana gue cerita sampai begini-begini Udah kan. Handi, udah ya harus ngapain. Kita prioritasin anak dulu deh sekarang. Jadi kalau yang anggap Tunis Cake itu udah luar biasa, oh tidak. Kita masih rumahan biasa. Iya, tapi lo perjalanan kesininya seru ya. Seru kayak banget. Lo kayak diajarin banyak. Ya. Bukan cuma kita belajar banyak tapi juga bukan cuma lo ngajarin orang tapi lo banyak diajarin juga ya Ya. sama usaha ini ya. Terus kayaknya fondasinya banget ya. Maksudnya ya banyak gitu Iya, elemen-elemen yang penting nih selama lo Iya. bertumbuh tuh. Belum apa-apa lah Mel kayaknya. Gue sih ngarepin nanti ketemu jalannya ya, ketemu Amin, jalannya. Yang penting kan doakan lah. prioritas lo ceritanya udah tertata ya kan. Iya. Udah tertata sesuai apa yang lo. Oke, gue tahu nih sekarang prioritas gue sebenarnya apa gitu. Ya semoga nanti ketemu jalannya lancar, Amin. solid, cepet. Pulih ya. Jadi baik lagi gitu dan dia ngerti oh iya nih kenapa begini kenapa begitu gitu ya. Amin. Terus kan udah maksudnya kemarin juga selama 3 bulan lo bareng terus ya. Kemudian itu kan pemulihan ya, proses pemulihan Yoi. juga Ya. ya buat anak ya, buat Diana juga gitu Ya. kan. Jadi tahu apa yang harus step nextnya. Berarti COVID-19 bawa berkah buat lo ya. Iya banget. Dalam banget. urusan keluarga iya ya. Iya. Keluarga iya, rezeki iya. Oh iya benar kan Enak. berjalan. Malah kemarin tuh enak karena suaminya libur kan. Jadi Iya. ada yang ngajak Ada main ngajak anak. anak. Gue lebih tenang lah bikin kuenya di dapur. Yo. Bondingnya tetap dapet dia. Nah, kue juga tetap jalan gitu. Tapi lu udah ini juga kan Di, maksudnya ya selama persiapan anggapan sekarang udah jalan berapa tahun? 5. Kalau tuh ini berarti di seumur anak ya, udah mau 7. Oh udah 7 ya. 7. Berarti kan kayaknya manajemen lu waktunya juga udah mulai kebaca gitu. Iya. Gue kayaknya harus prepare berapa hari sebelumnya, terus ada Iya. pegawai Iya. juga gitu. Makanya gue Kayaknya sih persingkat masih bisa. supaya yang praktis aja, yang ditinggal juga bisa. Iya. Tapi itu bisa sih jadi ya maksudnya menurut gue kalaupun lu nanti milih apa yang mau lu kerjain yang simpelnya itu lu bisa maju juga gitu. Amin. Karena kan Amin. emang udah ciri khas Tunisnya. Tapi lo wedding tetap jalan kan? Wedding masih, tapi masih, wedding juga dipersedikit lagi. Jadi Siap, cuman siap, 3 siap. tingkat aja, yang asli itu doang udah aja. Terus kan dia memang ini juga ya karena dia standby di lokasi. Benar. Jadi dari apa jumlah pun gitu ya, quantity juga kan lo batasin gitu. Iya. Jadi nggak misalkan sehari bisa 5 gitu. Wah, Iya. dia bikin 5. Buset dipindah-pindah. Secukupnya aja lah, rezekinya secukupnya aja. Yang penting mencukupi ya. Amin lah. Ini nih yang gue demen nih. Ambisnya jadi beda ya. Nanti kalau udah jadi bapak juga ngerti lah. Iya, saya banyak dengar dari teman-teman dulu aja udah kayak oh iya. Nanti juga pada waktunya gue ngerti. Iya. Ambisinya jadi udah nggak menggebu-gebu gitu kan, Yoi. karena udah bagi ya. Secara finansial kita butuh banget. Anak makin gede biaya makin gede. Yoi. Iya, tapi 2 pula. Iya, tapi ya kalau kita kejar terus di uangnya gitu, gimana ya mikirin itu anaknya nggak keurus juga Malah jadi sama ada aja yang dikorbankan iya. ya. Nantilah biar anaknya gede sendiri juga, nanti kita punya rezeki yang Waktu lain. ya. Gitu. Menarik sekali ya. Ini obrolannya Dalam. iya luas coy juga. Iya. Kemana-mana ya ceritanya ya. Usaha lah, parenting Iya, lah iya. apa. Kemana-mana Gila. ya. Tapi basicnya ya di balik Twinis tuh ternyata kan ya kita juga gue juga Iya. dengar sih, maksudnya Diana tuh pejuang banget nih. Semoga relate juga ya sama yang nonton yang usaha sambil bangun keluarga juga. Ya. Yang mungkin oh ya jadi orang tua tuh ternyata nggak kelar bentar Dari doang ya ngelahirin belajarnya ya. Ternyata wah anak udah nambah umur kok Iya. ada lagi yang dipelajarin Iya, sama kita benar. gitu. Semangat ya Di. Terima Bisa kasih ya, Ki. Dia. Bisa. Kita terakhir ketemu kapan sih bertiga? Lesti. Oh, ya? Lesti. Lesti ya? Iya. Habis Imlek ya gitu ya. Januari Lesti. Oh iya kelar Iya. Imlek ya. Imlek 25 kan tahun ini. Gua sampai lupa tahun ini kayak udah setahun Kayaknya aja Lesti gitu. dulu deh, Lesti dulu baru Imlek deh. Oh, Lesti dulu baru Imlek.
Nyari duit dulu baru bagi awal. Iya. Bener. Iya. Semoga ketemu lagi ya kita Iya, bertiga ya. harus. Di wedding venue. yang banyak pospon. Iya. Tahun depan kayaknya. Iya, tahun depan mulai itu weekdays lagi ya dia. Banyaknya gitu? ya. Mm-mm. Ya ada kan yang Ada berapa yang Sabtu, weekdays? Minggu vendor susah nemuin yang match gitu. Jadi akhirnya Jumat. Oh. Banyak yang gitu. Plus kebetulan emang mereka juga pikir ya udahlah waktunya untuk ngundang keluarga doang. Iya. Jadi keluarga pasti mau datang kalau Iya. weekdays, jadi ya udah gitu. Oh. Mungkin gitu Lebih kali ya. gampang ya nyeleksi tamunya ya. Mm-mm. Ya menarik banget pokoknya Yep. informasi hari ini Diana udah share bahwa pekerjaan memang duit perlu tapi balik lagi prioritas buat Diana keluarga nomor 1. Yes. Ada yang tambahin lagi Ricky? Gue enggak sih, gue udah banyak belajar hari ini, gue banyak denger cerita. Jadi udah siap untuk berkeluarga. Gimana ya? Tapi yang pasti gue berharapnya sih ini bisa relate ya ke orang-orang yang nonton. Kalau buat lo yang mungkin lagi struggle gitu kayak aduh gue, ya kan kadang orang yang nikah juga kan dia bukan relate ke orang-orang vendor doang ya, tapi relate ke yang nikah juga. Oh iya, gue habis nikah nih, gue banyak yang harus diurusin, mau bangun usaha sendiri gitu. Semoga nanti kalau lo nonton lagi lo ngerasa kayak oke, gue nggak sendirian gitu. Iya. Ada nih yang pernah nih. Ya ada nih yang berjuang mati-matian gitu ya kayaknya dari susahnya baru menikah, punya anak, Betul, pekerjaan benar-benar dari nol tapi setelah dilakukan dengan pertolongan Tuhan. Yoi. Maksudnya berjuang banget lah Diana gitu, do the best. Hasilnya juga kita bisa lihat gitu. Semoga kalau cocok juga sama Twinnies nanti jadwalnya dan lain-lain, harganya juga. Kepoin IG-nya. Iya, harus. Terus ngerasa kayak wah, gue senasib nih sama dia nih. Pejuang juga nih. Terus perlu banget dicoba aja kuenya. Benar. Pokoknya mantep. Cek aja Instagramnya. Sip. Coba dimasukin ke WhatsApp, tanyain saya mau dong updatean PO. Yes. Kapan Tiap Rabu PO dan brownies? Sabtu. Oh, iya. Brownies Sabtu. Brownies Sabtu bun. Ya kan tanya kagak dalam waktu dekat. Iya. Tapi Terus tiap ponin Sabtu terus ya? rutin. Oh, rutin tiap Sabtu. Rabu apa? Sabtu brownies. Kalau Rabu itu cookies, rumbol sama pot pie. Oke. Gitu. Rabu Sabtu. Jadi itu biasa PO-nya berapa lama sebelumnya? Berapa hari sebelum sih? Ya itu selang-seling aja habis selesai PO ini terus nanti langsung nge-broadcast lagi buat berapa hari kemudiannya itu gitu. Sengaja dibagi supaya Mepet-mepet masih bisa. pas. Tapi jangan mepet loh. Bisa Gue suka sih. tapi ini pernah ya, waktu itu gue pesen dia mau pesen. Aduh udah penuh besok berarti nggak bisa. Karena suka Gitu dilebihin dikit tapi ya kalau spare-nya masih ada masih bisa. Oh, kalau spare masih ada ya. Kalau Jadi Dan bisa buat oleh-oleh juga, bisa buat kasih ya orang. betul. oke, menarik banget ya. Pokoknya nanti kalian bisa belajar banyak lah dari Diana gitu. Oke. Thank you banget di Terima kasih Banyak juga. sudah main ke Thank Favivu. Yeay. Terima kasih sudah mengundang Thank you saya. buat Diana. Udah informasinya ya gue belajar banyak lah. Iya, Sebagai sama-sama. mama. Sebagai mama. Bye-bye lo. Sebagai pecahin mama yang telur. bekerja juga. Oh, Ya kan, Jadi doain dua lagi. kalau dua terus langsung feelingnya berubah ya. Ya langsung Deg-degan. berpikir. Thank you buat Ricky udah thank you nemenin. juga Meli Ya. udah ngundang gue lagi, udah membiarkan gue ada di sini Jangan lagi. kapok ya. Tidak akan. Thank you Jangan banget kagok lagi. waktunya. Jangan kagok, jangan kapok. Jangan kagok. Kok aneh ya? Padahal lagi lelah Ricky masih. Kasihan Ricky. Mau dengar Enggak, luar aku biasa biasa ya, aja. Biasa aja. Kan ada suntik. botox. Kalau nggak turun mukanya bisa dikuncir muka gue. Parah. Oke teman-teman, sampai ketemu lagi di podcast berikutnya. Tetap sehat, Yes. tetap stay positif, oke? Yes, tetap semangat juga menjalani hari-hari dan tetap jaga personal hygiene pastinya. Ya, sampai ketemu lagi di Favivu, Favor Fine Vendor for You. Bye Dadah. bye.